Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik dengan judul ayat-ayat Isra Mi'raj bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Untuk itu kepada para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari ini dengan bacaan Umil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji, merenungkan dan memaknai ayat-ayatnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dan sebagaimana tradisi umat Islam khususnya di Indonesia, pada bulan yang lalu yaitu bulan Rajab, sering atau banyak sekali yang merayakan yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rakyat Indonesia memilih pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu jatuh pada tanggal 27 bulan Rajab. Meskipun sebetulnya banyak sekali pendapat yang mengatakan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan, dan ada juga yang mengatakan pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan juga tidak pada tanggal 27 tapi pada tanggal yang lain. Tapi intinya adalah bahwa kisah Isra dan Mi'raj itu merupakan mukjizat terbesar. Di samping Al-Quran, Isra dan Mi'raj itu adalah
puncak kemampuan dari makhluk. Jadi bukan hanya sekedar manusia tapi makhluk secara umum. Kisah Isra dan Mi'raj itu hanya bisa dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril sekalipun yang merupakan Ar-Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat, itu pun tidak bisa menembus suatu tahapan yang bisa ditembus oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Nah, berbicara tentang Isra dan Mi'raj ya, atau kita bicara tentang Isra terlebih dahulu. Ayat yang sering kita dengar dan kita baca itu adalah surah Al-Isra ayat 1, atau biasa bisa disebut juga dengan surah Bani Israel, bisa disebut juga dengan surah Al-Isra, bisa disebut juga dengan surah Subhana. Surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini disebut sebagai surah Isra ya, atau sebagai dokumentasi perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam ayat itu ada lafal yaitu asra. Asra bi'abdihi. Kata asra. Nah, orang Arab menggunakan kata asra atau sara yasri ya, itu untuk menunjukkan yaitu berjalan di malam hari. Meskipun sama-sama mempunyai arti berjalan, kalau masya, yamshi, itu berjalan tapi tidak di malam hari. Tapi kalau saro yasri, itu artinya adalah berjalan di malam hari. Nah, lafal asro atau saro yasri ya, ini kalau kita merunut di dalam Al-Quran itu ternyata tidak hanya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran di mana Al-Quran itu menceritakan tentang kisah perjalanan di malam hari. Di antaranya di dalam surah Thaha ayat 77, surah Asy-Syu'ara ayat 52, surah Hud ayat 81, surah Al-Hijr ayat 65, dan surah Ad-Dukhan ayat 23. Ini juga berbicara tentang Isra. Tapi coba kita lihat, apakah Isra dalam surat Thaha, Syu'ara, kemudian Hud dan seterusnya itu mempunyai pengertian atau penjelasan yang sama dengan Isra-nya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat. Di dalam surat Thaha ayat 77, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi." Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari. Asy-Syu'ara ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah
pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku. Jadi meskipun diksi yang digunakan baik di dalam surah Isra, surat Toha maupun surat Asy-Syu'ara itu sama-sama menggunakan kata Isra. Akan tetapi kalau dalam surah Al-Isra itu adalah menceritakan tentang Allah yang memperjalankan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Sementara di dalam surat Toha itu adalah cerita tentang perintah Allah kepada Nabi Musa supaya membawa kaum Bani Israel meninggalkan Mesir menuju Palestina di malam hari. Demikian juga di dalam surah Asy-Syu'ara, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya membawa kaum Bani Israel pada malam hari. Lain lagi di dalam surah Hud ayat 81. Surat Hud 81, qalu ya lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka kaummu tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam. Surat Hud ayat 81 itu juga bercerita tentang Isra. Tapi Isra-nya di sini itu adalah Isra, yaitu perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Nabi Lut agar membawa orang-orang yang beriman menjauh dari kampung beliau. Demikian juga di dalam surah Al-Hijr ayat 65. Ini juga berbicara tentang Isra-nya Nabi Lut alaihissalam dengan membawa kaumnya dari kampung kelahiran mereka. Dan yang terakhir yaitu Ad-Dukhan ayat 24. Ya. Ini kembali berbicara yaitu tentang Isra yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu membawa kaumnya Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Akhir-akhir ini ada seorang penceramah gitu ya. Kalau nggak salah dia itu profesor gitu ya. Bahwa ayat pertama dari surah Al-Isra itu katanya itu berkisah tentang Bani Israel. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau itu Islamnya baru ya. Islamnya baru, kemudian sudah kadung terkenal, akhirnya memberikan ceramah-ceramah yang aneh. Memberikan ceramah-ceramah yang aneh. Bahwa Isra di dalam surah Al-Isra itu adalah Isra-nya Bani Israel. Karena apa? Surah Al-Isra di samping dinamakan sebagai surah Al-Isra, dia juga dinamakan sebagai surah Bani Israel. Tapi kalau kita melihat rangkaian ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa kisah Isra-nya Bani Israel itu memang ada di dalam Al-Quran. Tapi tidak di dalam surah Al-Isra ayat 1. Adanya di mana? Yaitu di surah Hud ayat 77. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Dan surah Ad-Dukhan ayat 23-24. Jadi nampaknya beliau itu salah paham. Nah yang kedua, kita lihat dari dalam surah Toha ayat 77.
walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Ini kalau kita lihat dari terjemahan Kementerian Agama, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku. Jadi asrobi, asra Musa biqaumihi, asra Musa biqaumihi. Ini artinya adalah beliau pergi di malam hari dengan membawa kaumnya, yaitu Bani Israel. Tapi di dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, itu di Kementerian Agama juga banyak para ulama itu menafsirkan atau menerjemahkan, yaitu dengan memperjalankan hambanya. Memperjalankan hambanya. Apa bedanya? Bedanya adalah dalam kisah Nabi Musa dan dalam kisah Nabi Lut, ya, dalam kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Lut, orang-orang yang diajak berjalan di malam hari itu tidak serta-merta mereka itu dalam keadaan pasif. Tidak serta-merta dalam keadaan pasif, yang artinya ibarat seperti bayi yang kemudian digendong di malam hari, atau barang yang kemudian dipikul di malam hari untuk dibawa ke suatu tempat, misalnya, tidak. Yang namanya kaum itu pasti terdiri dari manusia, terdiri dari orang yang mempunyai keaktifan untuk berjalan, mempunyai hak untuk menerima atau tidak menerima, mengikuti atau tidak mengikuti. Mengikuti atau tidak mengikuti. Berbeda dengan Isra-nya Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya yaitu Isra yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita lihat dari terjemahan, kalau kita lihat dari tafsir-tafsir, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam puncak kepasrahan, ada di dalam puncak ketidakberdayaan. Dan ini dipertegas, ya, dengan lafaz yaitu bi'abdihi, sebagai hambanya. Allah memperjalankan hambanya. Dan pernah saya sampaikan, kalau kita runut background kesejarahan, ya, atau latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj, itu para ahli sejarah atau para ulama itu banyak menceritakan bahwa sebelumnya terjadi yaitu dua orang yang sangat dikasihi, yaitu istri beliau Siti Khadijah, kemudian paman beliau yaitu Abu Thalib yang meninggal. Ditambah lagi ketika beliau berdakwah ke Taif, alih-alih mendapatkan sambutan, beliau justru dilempari batu, dicaci maki, dilempari kotoran, dan sebagainya. Ada lagi yaitu kisah yang mendahului kisah Isra dan Mi'raj, bahwa beliau dan para sahabatnya itu diboikot. Apa arti dari itu semua? Arti dari itu semua adalah bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu benar-benar sebagai abdun, benar-benar sebagai hamba, benar-benar dalam tanda kutip itu sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kata abd, ya,
yang bisa kita artikan sebagai budak ya. Apa sih budak itu? Budak itu adalah dikatakan manusia ya sebetulnya bukan manusia, dikatakan hewan ya wajahnya wajah manusia. Kenapa tidak bisa kita katakan sebagai manusia sepenuhnya? Karena bahkan terhadap dirinya sendiri dia itu tidak bisa memiliki. Kepada dirinya sendiri dia itu tidak bisa memiliki. Baju yang menempel di tubuhnya itu bukan milik dia. Pakaian yang menempel di tubuhnya bukan milik dia. Nah, Nabi Muhammad SAW ya, pada saat itu ada dalam puncak kehambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya beliau mempunyai harta dari buah pernikahannya dengan Siti Khadijah diboikot oleh orang-orang Quraisy. Diboikot oleh orang-orang Makkah dan sekutu-sekutunya. Sehingga apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa hartanya itu sama sekali tidak berguna. Kemudian keluarga, orang yang paling disayangi, yang melindungi, yang menyayangi, yang mengasihi, yang menghadang ketika orang-orang kafir menyerang beliau, bisa dikatakan tidak berguna lagi. Karena sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat budak. Budak itu meskipun dia itu mempunyai saudara, mempunyai ayah, sama sekali tidak bermanfaat untuk dirinya. Karena dia itu budak, yang memiliki adalah tuannya. Kalau toh dia itu mempunyai saudara yang kaya raya misalnya, mempunyai uang triliunan, seperti Elon Musk misalnya, wes kamu aku merdekakan. Tapi kalau tuannya enggak, aku enggak butuh duitmu, enggak bisa merdeka. Enggak bisa merdeka. Nah, Nabi Muhammad itu ada dalam kondisi semacam itu. Di mana orang yang terkasih itu bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Ditambah lagi kisah yaitu beliau berdakwah di Taif. Coba, siapa yang paling fasih di dunia Arab bahkan seluruh manusia selain Nabi Muhammad? Siapa yang paling santun? Siapa yang paling bertutur kata yang sopan, beretika yang sangat tinggi selain beliau? Tidak ada. Beliau adalah al-insan al-kamil. Perawakan yang bagus, tutur kata yang lembut, pribadi yang lembut, akhlak yang mulia. Semua yang menempel pada diri beliau itu sangat-sangat mulia dan sangat indah. Tapi dalam kasus Taif itu ditunjukkan oleh Allah bahwa itu semua Muhammad tidak ada manfaatnya. Satu pun dari penduduk Taif tidak ada yang mau mengikuti, boro-boro mengikuti. Mendengarkan saja tidak ada yang mau. Dengan kata lain apa? Kelembutan beliau, perangai beliau, akhlak beliau sama sekali tidak Jadi Gusti Kanjeng Nabi itu benar-benar dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dipreteli. Nah, ketika harta beliau sudah merasa tidak punya apa-apa, ketika orang-orang yang melindungi beliau merasa tidak punya,
ketika kekuatan, strategi, akhlak, perangi, aksesori dan sebagainya beliau merasa tidak punya, maka yang dia punya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itulah yaitu ketika orang ada di dalam puncak kehambaannya, maka Allah mengisra mi'rajkan. Keterangan semacam ini akan lebih jelas ya. Itu kalau kita pakai pendekatan tasawuf. Ini anak semester 3 itu ada pelajaran akhlak tasawuf ya. Ya. Jadi ketika orang itu mempunyai akhlak dan akhlaknya adalah akhlak tasawuf, bukan hanya sekedar akhlak syariat, bukan hanya sekedar akhlak universal humanis, ya, tapi akhlaknya adalah akhlak tasawuf. Bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada manusia dan sebagainya. Dan puncaknya adalah al-fana. Al-fana itu adalah suatu kondisi di mana orang itu boro-boro merasa memiliki harta. Memiliki diri itu orang yang sedang fana itu tidak bisa merasa memiliki dirinya sendiri. Itu kalau orang sudah fana. Jadi para sufi, para aulia Allah itu sudah kehilangan jati dirinya. Kalau dalam istilah tasawuf disebut dengan majdzub, orang yang ditarik identitasnya, orang yang dicabut identitasnya, orang yang dicabut kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang sudah fana, maka yang ada adalah zat yang baqa, zat yang abadi. Jadi kisah Isra dan Mi'raj itu kisah yang yang sering dijadikan sebagai rujukan para aulia Allah, para sufi ya, para al-arif billah, untuk mencapai tingkat kehambaan yang paling tinggi. Harta, dia merasa tidak mempunyai harta. Anak, dia merasa tidak punya anak. Bahkan mereka itu orang-orang sufi, para aulia Allah, ikut sama sekali tidak mau mengklaim bahwa ini adalah sholatku, ini adalah ibadahku. Nah, kalau kita orang-orang awam ya, itu masih menganggap bahwa kita itu sholat itu adalah sholatku. Ini sholatku ya Allah, terimalah. Tapi orang kalau sudah tingkatan ma'rifat, ya, dia bisa sholat itu bukan karena kehendaknya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut saya, kisah Isra dan Mi'raj itu bukan tasliyah, bukan hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad karena beliau sedih kemudian dihibur, yuk dolan ngelencer neng langit. Enggak. Itu emangnya kalian sedih kemudian diajak rekreasi ke langit itu enggak. Itu adalah as-sabab wal musabbab. Itu adalah sebab akibat. Ketika orang ada dalam puncak kehambaannya, maka dia
akan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa Mi'raj, itu secara logika mungkin. Meskipun perlu digarisbawahi bahwa Mi'rajnya para aulia itu beda dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mi'rajnya para aulia, para sufi, itu yang Mi'raj hanya dengan ruh. Tapi kalau Nabi itu adalah jasadan waruhan, jasad dan ruh. Oleh karena itu kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir ngamuk-ngamuk, banyak sekali orang yang murtad? Karena beliau itu menyatakan dengan penuh kesadaran, menyatakan dengan terus terang bahwa aku Mi'raj dengan jasad dan ruh. Karena Nabi cuma berkata, aku lagi kontemplasi, seakan-akan aku bertemu Tuhan. Ya wes, tidak mungkin ada yang murtad. Tidak mungkin orang-orang kafir itu kemudian mencela beliau. Oh, lagi ngipi, ya wes kono terusno. Tapi karena beliau itu jelas-jelas mengatakan bahwa jasad dan ruhku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalian kalau sudah menempuh dunia tasawuf ya, menempuh dunia tasawuf, 1 tahun pertama yaitu kelas taubat, dosa-dosa dieling-eling, kelas berikutnya makom khauf, wedi hawani, Ra'sul hikmati makhafatullah, pokoknya takut dengan Allah, takut. Kemudian makom roja, selalu gembira mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sampai pada makom ma'rifat misalnya ya. Kemudian kamu munajat, pada saat itu kamu fana. Fana artinya merasa tidak punya apa-apa, bahkan merasa tidak punya diri. Sudah hilang kesadaranmu. Sudah hilang kesadaranmu. Pada saat itulah kamu akan fana, dan yang tersisa adalah al-baqa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah sebab akibat. Karena Gusti Kanjeng Nabi itu ada dalam puncak kehambaannya. Dalam puncak merasa bahwa beliau tidak punya apa-apa. Akhirnya beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek manusia biasa kemudian mendapatkan gelar dari Allah yaitu waliyullah atau al-arif billah. Jadi jenenge waliullah itu bukan hanya sekedar orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bukan. Jenenge waliullah itu ya orang yang sudah makrifat, sudah bisa fana, itu yang waliullah. Al-arif billah. Nah, Gusti Kanjeng Nabi ketika beliau ada dalam puncak kehambaannya, akhirnya kemudian diberi gelar yang abadi, yaitu sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah. Jadi gelar yang beliau punya akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat dalam tahiyat ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini adalah bentuk uluk salami Gusti Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu. Apa jawaban Allah?
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai sang Nabi. Jadi ketika beliau masih di alam dunia, beliau adalah sebagai abd, puncak kehambaan. Tapi ketika Mi'raj, gelar kenabian disematkan dan dipulihkan lagi. Ayyuhan nabiyyu. Wah, itu tingkat yang beribu-ribu lebih tinggi daripada tingkat wali. Ayyuhan nabi. Nah, tapi bedanya antara nabi dengan wali, bedanya anbiya dengan aulia. Nah, ketika para wali itu sudah diberi gelar, engkau adalah waliku, engkau adalah kekasihku, mereka kemudian menikmati sendirian. Tapi kalau Nabi diberi gelar oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Beliau ingat kepada hamba-hamba, kepada umat-umatnya. Beliau ingat kepada umatnya. Nah, ini beda nih. Beda nih. Nah, wong biasa jadi wali, ada puncak kewalian, enggak mau mudun. Karena saking nikmatnya bermunajat, berma'iyah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau para nabi merasakan nikmat ya, itu kemudian eling karo umate. Nek cara awake dhewe niku ya iku padane kaya seperti bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita. Sing jenenge bapak iku ya iku nek diundang kenduren utawa diundang walimahan karo tanggane disuguhi, ya menikmati tenan ya. Dipuangan ya. Puangan nikmat sampai udat udut ya. Itu nek bapak. Tapi nek ibu mang disuguhi mangan karo tanggane ora kolu. Ya dah. Nek perlu iku diimput-impike digembol, ya Allah. Iku Ibrahim ning omah wis mangan durung ya. Ibrahim di Ibrahim. Hah? Masyaallah. Kausar wis mangan durung ya. Iki diumpet-umpetke. Ora ana bapak-bapak kemudian bontrot ngumpetke barang nggo mulih, jarang-jarang lah. Ora ana. Kan dene sing ngono iku. Tapi nek ibu iku diumpet mangan iki ora kolu. Wis tak go mulih. Ngomong Bu, wis wareg. Nek ibu itu terkenal sebagai pembohong. Ibuku adalah pembohong. Bu, dahar, orang do aku sewarak, padahal ya saya loh. Maksudnya apa? Kamu makan dulu, kowe wis warak nembe aku. Ayo toh Bu bareng, akhirnya bareng. Mangane iwak, ya toh? Ibu sing dicoba apa? Ndase. Apa toh Bu ambilin ndas? Enggak, aku seneng aku ndas. Padahal apa? Yes. Iku awake wis panganan wae nang, aku tak mangan ndase. Iku ibu memang mewarisi sifat Nabi. Nek bapak iku mewarisi sifat wali. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Nah, rangkaian ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ya. Ya ini menunjukkan
keunggulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa disebut dengan Kalimullah. Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad disebut dengan Habibullah. Nabi Musa bercakap-cakap juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad juga bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di alam dunia tapi di Sidratul Muntaha. Kita enggak perlu membayangkan cakap-cakapnya itu Allah di sana, kemudian Nabi Muhammad sebelah sini. Yang namanya cakap-cakap itu, kalau dengan mulut berhadap-hadapan, itu kan istilahnya orang awam, itu istilah orang awam. Tapi ini istilah yang sejati, itu kan ada daun berbisik. Rumput berbicara, batu-batuan berbicara. Jadi sejatinya sing iso ngomong ya tidak hanya mulut, tapi semua benda, semua makhluk itu bisa berbicara. Kalau kita membayangkan bahwa terjadinya pembicaraan itu dengan wujud ada suara, ada mulut dan sebagainya. Itu karena apa? Ya karena kita itu terkungkung bahwa berbicara itu hanya tersematkan pada makhluk yang bernama manusia. Padahal sebelum manusia itu ada, kegiatan berbicara itu sudah ada yang dilakukan oleh jin. Kegiatan berbicara itu sudah ada yang dilakukan oleh api dan angin dan sebagainya. Kegiatan berbicara sudah ada yang dilakukan oleh para malaikat. Memangnya malaikat itu mempunyai gigi, mempunyai mulut. Ya. Jadi kalau kita mengklaim bahwa berbicara itu harus pakai mulut, harus pakai suara, itu adalah klaim yang egois. Seakan-akan semua makhluk itu harus kita sesuaikan dengan manusia. Kalau ngomongnya tidak seperti kita, maka tidak dianggap ngomong. Nah, ini adalah keistimewaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Sementara tentang Mi'raj ini ada beberapa ayat ya. Sebagaimana di dalam surah An-Najm ayat 18, Al-Hijr ayat 14, As-Sajdah ayat 5, surah Saba ayat 2, surah Al-Hadid ayat 4, dan surah Al-Ma'arij ayat 4. Ini kalian harus menghafalkan ya. Ini kudu dihafalke. Jadi kalau misalnya Mas Kausar ayat-ayat tentang Isra apa ya? Langsung Al-Isra ayat 1. Hud ayat 77. Bunyinya gimana? Langsung bisa menjawab. Harus macam itu. Jadi kalian itu para hafiz di pesantren MAJT itu harus mempunyai keterampilan ya, mempunyai kompetensi semacam itu. Nah, aku wis repot-repot ngumpul ke ayat ya, kalian sekarang ngapal ke, kurang apa meneh ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian tafsir tematik pada siang hari ini. Ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Irham dari Solo. Izin bertanya, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa di dalam Islam. Lantas, pelajaran apa atau hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj dan bagaimana sains menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah Isra dan Mi'raj, bahwa semakin kita itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita anugerah-anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbatas. Nabi Muhammad SAW andaikan mengandalkan kakinya untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemungkinan memerlukan waktu sekian bulan. Nabi Muhammad SAW andaikan menggunakan otaknya untuk membuat sebuah teknologi yang bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barangkali beliau bisa menempuh hanya hitungan jam. Akan tetapi, karena Nabi Muhammad mengandalkan zat yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau diberi kemampuan yang tidak terbatas. Demikian juga kalau kita bekerja. Kalau kita itu niat bekerja, niat insun berangkat kerja untuk menghidupi kebutuhan saya sebulan, ya nanti akan dapatnya semacam itu. Untuk menghidupi anak istriku, ya cukupnya semacam itu. Tapi kalau kita itu berangkat kerja, kemudian bilang, ya kan sudah diajari ya waktu kita TK, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, keluar dari rumah. Meskipun gaji kita 2 juta misalnya, itu bisa membengkak. Jadi 20 jadi dan sebagainya, dan tanpa kita ketahui. Nah, yang kedua, bagaimana sains menjelaskan? Sebetulnya ya, kisah Isra dan Mi'raj itu kan Nabi berjalan dengan jarak mungkin 1000 km lebih ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan kecepatan tinggi. Sesuatu yang berjalan dengan kecepatan tinggi, ya, itu kalau besi itu bisa terbakar. Ya. Kalau manusia itu bisa tercabik-cabik. Pasti itu. Manuk ya. Ditembakkan ya. Wis merotoli dhewe kalau tembaknya itu. Nah, bagaimana Nabi itu bisa? Ya tentu saja fisik Nabi itu sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berupa fisik yang kita punya ini, tapi sudah berubah menjadi entah itu fisik cahaya dan sebagainya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Malaikat Jibril yang fisik aslinya adalah cahaya, itu berkali-kali beliau merubah merubah fisik menjadi fisik manusia. Ketemu Nabi, setoran bareng. Harut dan Marut, dua orang malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melayani orang, bercakap-cakap dan sebagainya. Persis dalam bentuk manusia. Malaikat yang menemui Nabi Lut, yang menemui Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Persis seperti manusia. Hanya saja dia tidak makan. Ya? Nah, ketika mereka para malaikat itu berubah fisiknya menjadi fisik manusia, sebentar kemudian kembali lagi menjadi fisik
cahaya. Nah kalau malaikat aja bisa, nah, logikanya ya, apa yang mustahil bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi bentuk fisik ini berubah menjadi cahaya, dari cahaya menjadi fisik lagi. Ana wong ilang, malah wong Jawa iku wong alian kejawen kebatinan itu kan bisa sing jenenge moksa. Moksa dia semedi gitu ya. Tubuhnya tiba-tiba mengecil, kemudian menjadi sirna. Tapi kalau tingkat proses pengecilannya gagal, masalah gede sak Rahman ya, mengecil, jadi kaya Adnan, mengecil, jadi kaya Rifki, mengecil, jadi kaya Kausar, balik meneh berarti. Mengecil jadi sak botol, ya. Kok kemudian konsentrasinya buyar, ya mandek jadi sak botol, yang disebut dengan apa? Jailang, apa? Jenglot. Jenglot itu adalah manusia yang gagal moksa. Iso panjene. Iso. Jadi itu ya secara sains itu yang memang bisa dibuktikan. Dengan kata lain, bagaimana orang kok bisa terbang berjalan dengan kecepatan 1 juta kilometer per jam ya. Ya coba kita telisik dulu tentang bagaimana malaikat bisa berubah jadi manusia bisa berubah menjadi makhluk cahaya lagi. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Nabi Adam alaihissalam yang tadinya adalah makhluk surga, kemudian berubah menjadi makhluk bumi. Bisa saja. Oke ya. Baik, demikianlah pengajian kita. Jangan lupa ini dihafalkan ya, dihafalke ya. Jangan ana wong tekon Mas Kausar. Iki rame-rame Isra Mi'raj. Itu dalil-dalil dalam Isra Mi'raj itu apa? Nek jawabmu mung surat Al-Isra subhanallah di asra bi abdi. Saya perlu ngapalke ya. Oh iya Pak, itu di Al-Isra ayat 1 ada. Surat Hud ayat 77 ada. Asy-Syu'ara 52 ada. Bunyi piye Mas? Aduh. Wes jelas ke itu. Ngoten nggih, marilah kita akhiri pengajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir tematik pada siang hari telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian tafsir tematik pada siang hari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semua diberikan berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.